Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyani dengan NIM 2106085 akan mempresentasikan materi teori kedua mengenai kelas tentang permintaan agregat 2 tentang penerapan model. Untuk subbabnya yaitu yang pertama tentang menjelaskan bagaimana fluktuasi dengan model ISLM, kedua ISLM sebagai teori permintaan agregat, dan terakhir yaitu depresi besar. Untuk materi pertama mengenai menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Pepotongan kurva ISLM menentukan tingkat pendapatan nasional. Ketika salah satu dari kurva-kurva ini bergeser, equilibrium jangka pendek perekonomian berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Pada bagian ini, kita kaji bagaimana perubahan kebijakan guncangan terhadap perekonomian bisa menyebabkan kurva tersebut bergeser. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IIS dan mengubah equilibrium jangka pendek, perubahan kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva SS. Model ISLM menunjukkan bagaimana pergeseran dalam kurva IIS ini mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Perubahan belanja pemerintah. Perhatikan bagaimana kenaikan dalam belanja pemerintah sebesar AG. Pengganda besar belanja pemerintah atau the government purchase multiplier. Dalam perpotongan Keynesian mengatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar AG atau 1 Berikut ditampilkan bagaimana prosesnya. Penjelasannya yaitu kenaikan belanja pemerintah dalam model ISLM. Kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan, equilibrium bergerak dari titik A ke titik B sesuai dengan gambar kurva, dan pendapatan meningkat dari Y ke Y1 ke 2 sesuai dengan pada kurva, dan tingkat bunga naik pada R ke R2 sesuai dengan pada gambar tersebut. Selanjutnya, perubahan pajak. Dalam model ISLM, perubahan pajak mempengaruhi perekonomian seperti halnya perubahan belanja pemerintah, kecuali bahwa pajak mempengaruhi pengeluaran melalui konsumsi. Perhatikanlah, misalnya penurunan pajak sebesar AT, pemotongan pajak mendorong konsumen berbelanja lebih banyak, dan karena itu meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Pengganda pajak dalam perpotongan Keynesian mengatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan kebijakan ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar AT dikali MPC per 1 kurang MPC. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan pada gambar kurva tersebut, kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah ini dan equilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Berikut ditampilkan bagaimana dari titik A ke titik B tersebut. Penurunan pajak dalam model ISLM, penurunan pajak IS ke kanan, equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2 dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Berikut penjelasan mengenai gambarnya. Selanjutnya, bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek. Model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Dengan kesimpulannya, mempertajam analisis kita tentang kebijakan pada waktu yang mana menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga bersifat baku, ekspansi jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan. Tapi kita tidak membahas bagaimana ekspansi moneter tersebut. Sebuah proses yang disebut mekanisme transmisi moneter. Model ISLM menunjukkan bagian penting dari mekanisme kenaikan
mekanisme transisi moneter. Tapi untuk perekonomian besar seperti AS, bunga memegang berikut menampilkan bagaimana uang beredar dalam bentuk SLM bergeser ke ULM ke bawah. Dan equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan meningkat dari titik I1 ke I2 dan tingkat bunga dari R1 sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Bagaimana interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter? Ketika menganalisis setiap perubahan dalam kebijakan moneter atau fiskal, hal penting untuk mengingat bahwa para pembuat kebijakan yang mengendalikan salah kebijakan ini menyadari apa yang dilakukan para pembuat kebijakan lainnya. Karena itu, perubahan dalam satu kebijakan dapat mempengaruhi kebijakan lain. Dan kesaling tergantungan ini bisa mengubah dampak dari perubahan kebijakan tersebut. Berikut ditampilkan bagaimana tentang Fed mempertahankan jumlah uang yang beredar konstan, yang baru tentang FED mempertahankan tingkat bunga yang konstan, lalu bagaimana FED mempertahankan pendapatan. Selanjutnya, bagaimana guncangan dalam model ISLM. Guncangan pada kurva IS merupakan perubahan eksogen dalam permintaan terhadap barang dan jasa. Sebagai ekonom, termasuk Keynes, menekankan bahwa perubahan dalam permintaan tersebut bisa muncul dari nafsu hewani atau animal spirits, investor gelombang eksogen, serta mungkin memasang diri dari optimisme dan pesimisme. Guncangan pada kurva LM muncul dari perubahan eksogen dalam permintaan terhadap uang. Misalnya, anggaplah bahwa perbatasan baru atas ketersediaan kartu kredit meningkatkan jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat. Menurut teori preferensi likuiditas, ketika permintaan uang naik, tingkat bunga yang diperlukan untuk menyeimbangkan pasar uang menjadi lebih tinggi untuk sebuah tingkat pendapatan dan jumlah uang beredar. Beberapa jenis peristiwa menyebabkan fluktuasi ekonomi dengan menggeser kurva IS atau kurva LM. Namun demikian, ingatlah bahwa fluktuasi semacam ini tidak menguntungkan bagi para pembuat kebijakan, namun dapat mencoba menggunakan sarana kebijakan moneter dan fiskal untuk mengurangi goncangan eksogen. Jika para pembuat kebijakan cukup gesit dan profesional, harus diakui jika yang sangat besar, guncangan pada kurva IS atau kurva LM tidak akan menyebabkan fluktuasi dan menyebabkan pendapatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, apakah instrumen kebijakan global beredar dan tingkat kebijakan moneter didasarkan pada asumsi bahwa FED mempengaruhi perekonomian dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Sebaliknya, ketika media melaporkan perubahan kebijakan FED, mereka hanya mengatakan bahwa FED telah menaikkan atau menurunkan tingkat. Mana yang benar? Meskipun kedua pandangan tersebut terlihat berbeda, keduanya benar dan sangat penting untuk memahami alasan. FED menggunakan tingkat bunga federal atau tingkat bunga yang dibebankan ke bank lain untuk pinjaman antar bank atau yang disebut dengan overnight sebagai instrumen kebijakan jangka pendeknya. Ini berarti bahwa ketika Komite Pasar Terbuka Federal bertemu setiap 6 minggu untuk menerapkan kebijakan moneter, mereka menetapkan target tingkat bunga yang akan diberlakukan sampai pertemuan. Nah, setelah pertemuan usai, para pedagang obligasi FED di New York dipikirkan mereka melakukan operasi pasar terbuka yang diperlukan untuk mencapai target NU operasi pasar terbuka yang mengubah jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM sehingga tingkat bunga equilibrium ditentukan oleh pertemuan
sama dengan tingkat bunga target yang ditentukan oleh Komite Pasar Federal. Selanjutnya yaitu materi mengenai ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dari model ISLM ke kurva permintaan agregat, untuk memahami determinan permintaan agregat secara lebih lengkap, sekarang digunakan bagaimana model ISLM dan teori kuantitas untuk menderivasi kurva permintaan agregat. Pertama, gunakanlah model ISLM untuk menunjukkan mengapa pendapatan nasional turun ketika tingkat harga naik, yaitu mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah. Yang kedua, yaitu kaji apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Perubahan pendapatan dalam model ISLM yang disebabkan oleh perubahan tingkat harga menunjukkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan agregat. Perubahan pendapatan dalam model ISLM untuk tingkat harga tetap menunjukkan pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Menderivasi kurva permintaan agregat dalam model ISLM. Untuk kurva yang pertama itu menunjukkan bagaimana model ISLM kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2, menurunkan keseimbangan uang real dan menggeser kurva LM ke atas. Pergeseran dari dalam kurva LM menurunkan pendapatan dari kurva P. Untuk kurva yang kedua yaitu yang P menunjukkan bagaimana kurva permintaan agregat yang meringkas hubungan antara tingkat harga dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat harga, semakin rendah pula tingkat pendapatan. Juga dikatakan bagaimana kurva model ISLM dan kurva permintaan agregat. Selanjutnya, model ISLM dalam jangka pendek dan jangka panjang. Equilibrium jangka pendek dan jangka panjang membandingkan equilibrium jangka pendek dan panjang dengan menggunakan kurva ISLM. Untuk kurva yang pertama yaitu model ISLM atau kurva penawaran agregat permintaan agregat (PIP). Dalam jangka pendek, tingkat harga tidak bergerak pada P1. Equilibrium perekonomian jangka pendek adalah titik K, sesuai dengan ditampilkan pada kurva tersebut. Dan dalam jangka panjang, tingkat harga disesuaikan sehingga perekonomian berada pada titik A-nya. Equilibrium jangka pendek jangka panjang adalah titik C. Kurva yang pertama menunjukkan bagaimana model ISLM, yang kedua bagaimana model penawaran agregat dan permintaan agregat. Untuk melakukan modifikasi, membayangkan bagaimana perekonomian sebagaimana yang digambarkan oleh dua persamaan pertama adalah IS dan LM. Y sama dengan C langsung Y kurang P ditambah I kali L ditambah I dan untuk M per P sama dengan L dikali L. Persamaan IS menjelaskan pasar barang dan persamaan LM menggambarkan pasar uang. Kedua persamaan tersebut memuat tiga variabel endogen yaitu Y, P, dan R. Untuk melengkapinya, butuh persamaan ketiga pendekatan Keynesian untuk melengkapi model dengan asumsi harga tetap. Hingga persamaan ketiga Keynesian adalah P sama dengan P1. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa dan Y harus disesuaikan untuk memenuhi persamaan IS dan LM. Pendekatan klasik melengkapi model dengan asumsi bahwa output mencapai tingkat alamiahnya. Hingga persamaan ketiga klasik adalah Y sama dengan Y, dengan asumsi menunjukkan bahwa R dan P harus disesuaikan untuk memenuhi persamaan IS dan LM. Jadi, pendekatan klasik mengasumsikan bahwa output tetap dan harga berubah untuk memenuhi kondisi equilibrium pada pasar barang dan pasar uang. Sedangkan pendekatan Keynesian mengasumsikan bahwa tingkat harga tetap dan output berubah untuk memenuhi keseimbangan. Selanjutnya, materi terakhir mengenai depresiasi pasar. Depresiasi besar. Hipotesis pengeluaran yaitu guncangan pada kurva IS.
Pandangannya disebut dengan hipotesis pengeluaran atau spending hypothesis. Karena dengan meletakkan kesalahan utama terjadinya depresi besar pada penggunaan eksogen dalam pengeluaran atas barang dan jasa. Begitu depresi besar terjadi, beberapa peristiwa yang dapat mengurangi pengeluaran pun terjadi. Yang pertama, banyak bank bangkrut pada awal 1930-an yang disebabkan oleh undang-undang perbankan yang tidak memadai. Dan kegagalan bank ini telah memperburuk penurunan dalam pengeluaran investasi. Bank memainkan peran penting dalam mendapatkan dana yang diinvestasikan rumah tangga dan perusahaan yang bisa menggunakannya. Penutupan bank pada awal 1930-an membuat beberapa perusahaan tidak mendapat dana yang mereka butuhkan untuk investasi modal. Dan karena itu menyebabkan pergeseran kontraktif kelanjutan dalam fungsi investasi. Selanjutnya, hipotesis uang atau guncangan pada kurva. Dengan menggunakan model ISLM, kita bisa menginterpretasi hipotesis uang ketika menjelaskan depresi besar melalui pergeseran kontraktif dalam kurva LM. Namun demikian, tampaknya dengan cara ini, hipotesis uang memiliki dua masalah. Masalah pertama yaitu dengan perilaku keseimbangan uang real. Kebijakan moneter menyebabkan pergeseran kontraktif dalam kurva LM hanya jika keseimbangan uang real turun. Tapi dari tahun 1929 sampai 1931, keseimbangan uang real naik sedikit, karena penurunan jumlah uang beredar diikuti dengan penurunan yang lebih besar dalam tingkat harga. Meskipun kontraksi moneter mungkin menjadi penyebab terjadinya kenaikan tingkat pengangguran dari 31,30. Sekarang, ketika keseimbangan uang real benar-benar turun, kontraksi moneter tidak dapat dengan mudah menjelaskan kemerosotan awal pada tahun 1929 sampai 1931. Masalah yang kedua yaitu hipotesis uang adalah perilaku tingkat bunga. Jika pergeseran kontraktif dalam kurva LM memicu depresi besar, seharusnya mengamati tingkat bunga lebih. Tapi tingkat bunga nominal terus turun dari tahun 1999 sampai 1933. Dengan kedua alasan tersebut muncul untuk menolak pandangan bahwa depresi besar disebabkan oleh pergeseran kontraktif dalam kurva LM. Tapi, apakah penurunan dalam persediaan uang tidak relevan? Selanjutnya dialihkan ke manajemen lain yang membahas kebijakan moneter yang bertanggung jawab atas terjadinya depresi besar deflasi tahun 1930. Dampak deflasi yang menstabilisasi. Dalam model ISLM yang kita kembangkan, penurunan harga meningkatkan pendapatan. Untuk setiap jumlah uang yang beredar M, tingkat harga yang lebih rendah menunjukkan keseimbangan uang real M per P yang lebih tinggi. Kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif dalam kurva LM yang mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Saluran lain menunjukkan penurunan harga akan meningkatkan pendapatan. Yang disebut dengan efek Figo. Figo, ekonom klasik terkenal pada tahun 1930-an, menunjukkan bahwa keseimbangan uang real adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Ketika harga turun dan keseimbangan uang real naik, konsumen seharusnya merasa lebih makmur dan mengeluarkan uang lebih banyak. Kenaikan pengeluaran konsumen ini seharusnya menyebabkan pergeseran ekspansif dalam kurva IS, yang juga mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Kedua alasan tersebut membuat sebagian ekonom pada tahun 1930-an percaya bahwa penurunan harga akan membantu menstabilkan perekonomian. Artinya, mereka menganggap bahwa penurunan tingkat harga akan secara otomatis mendorong perekonomian kembali menuju kesempatan kerja penuh. Tapi ekonom lain berkurang percaya kalau perekonomian mampu mengoreksi dirinya sendiri. Mereka menunjukkan dampak lain dari penurunan harga yang akan dibahas berikut ini. Dampak deflasi yang menstabilisasi.
Para ekonom telah menawarkan dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan bukan meningkatkannya. Yang pertama yaitu disebut dengan teori deflasi utang, di mana menjelaskan bagaimana dampak penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Sementara yang kedua yaitu mengenai dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang menyatakan bahwa distribusi kekayaan mempengaruhi pengeluaran atas barang dan jasa. Dalam menanggapi distribusi dan debitur dari debitur ke debitur, debitur mengeluarkan uang yang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika kedua kelompok ini memiliki kecenderungan membelanjakan uang yang sama, tidak akan dampak agregat. Tapi dampaknya beralasan untuk mengasumsikan bahwa debitur memiliki kecenderungan mengeluarkan dana yang lebih tinggi daripada kreditor. Barangkali itulah mengapa debitur berutang. Debitur mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah kenaikan pengeluaran kreditor. Dampak netonya adalah pengurangan dalam pengeluaran, pergeseran kontraktif dalam kurva IS, dan penurunan pendapatan nasional. Para ekonom mempelajari depresi terjadi karena kepentingan intrinsiknya kepada peristiwa ekonom yang penting dan untuk memberikan pedoman bagi para kebijakan sehingga hal itu tidak terjadi lagi. Untuk lebih meyakinkan, perlu diketahui mengapa hal itu terjadi karena belum ada kesepakatan atas penyebab terjadinya depresi besar. Tidak mungkin menyatakan dengan pasti bahwa tidak akan ada lagi depresi lain selain depresi ini. Tetapi kebanyakan ekonom percaya bahwa kesalahan yang menyebabkan depresi besar tampaknya tidak akan terulang lagi. FED tampaknya tidak akan membiarkan jumlah uang beredar turun sampai seperempatnya. Banyak ekonom percaya bahwa deflasi pada tahun 1930-an bertanggung jawab atas betapa serius lamanya depresi besar. Terlihat bahwa deflasi yang berkepanjangan hanya mungkin terjadi bila adanya penurunan jumlah uang beredar. Kesalahan kebijakan fiskal pada depresi besar tampaknya tidak akan terulang. Kebijakan fiskal pada tahun 1930-an tidak hanya gagal membantu, tetapi sesungguhnya juga semakin mengurangi permintaan agregat. Sebagian ekonom dewasa ini akan menunjukkan kesetiaan yang kaku atau rigid adherence pada anggaran berimbang dalam menghadapi pengangguran besar-besaran. Baiklah, sekian presentasi saya pada materi ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.